Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ewaki dan Jamaah Haji Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelaksanaan kesehatan jemaah haji di Embarkasi Makassar, khususnya terkait hasil pemeriksaan layak terbang dan review istitoah kesehatan jemaah haji tahun 2026. Hal ini tentunya sejalan dengan peraturan terbaru dari Kementerian Haji dan Umroh nomor 55 tahun 2026 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan haji di embarkasi maupun di debarkasi. Hal ini akan dibahas tuntas dalam segmen Ngopi Sehat Haji, ngobrol pintar seputar kesehatan haji Indonesia. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, selaku Kepala Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Haji Makassar, Bapak Dr. Ahmad Farhani Tri Adrianto MKM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, walaupun agak letih gitu ya. Senang sekali rasanya Pak hari ini Bapak bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama dengan Sobat Ewaki, berbagi cerita tentang pelaksanaan kesehatan haji di Embarkasi Makassar. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, khususnya untuk para calon jamaah haji Indonesia. Kami para petugas karantina kesehatan beserta seluruh petugas kesehatan yang terlibat dalam kegiatan di Embarkasi Haji Makassar tahun ini akan terus berupaya secara optimal melayani para tamu Allah di musim haji tahun ini, terutama dalam proses penyelenggaraan kesehatan haji ya, untuk pemeriksaan kesehatan di embarkasi, kemudian juga untuk penilaian kelaikan terbang dan juga review istitoah kesehatan jamaah haji tahun 2026. Baik, berbicara soal embarkasi kesehatan haji Pak di Makassar, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan embarkasi tahun 2026 khususnya di Embarkasi Makassar? Ya, kita melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir. Ya, jadi ada 3 tahapan pemeriksaan kesehatan kepada para calon jemaah haji. Tahap pertama dan tahap kedua itu dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini dengan dinas kesehatan dan puskesmas setempat. Kemudian di pemeriksaan kesehatan tahap ketiga, tahap finalnya itu ada di asrama haji, di embarkasi haji. Jadi yang kita lakukan adalah itu sebelum para calon jamaah haji ini, para tamu Allah ini terbang ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap akhir ini yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kondisi secara umum, kesehatan secara umum dari jamaah, memeriksa tanda-tanda vital, ya tensinya, nadinya, suhunya, respirasi atau pernapasannya, saturasi oksigennya, gitu ya. Kemudian juga riwayat penyakit, ya riwayat penyakit ini sangat penting sekali dan itu tercatat di Siskohatkes namanya ya, sistem pencatatan kesehatan semua calon jamaah haji. Selain itu juga kalau ada penyakit di dalam riwayat si jamaah, kita juga akan evaluasi, kita akan cek obat-obatannya, terapinya yang sudah dilakukan oleh calon jamaah tadi. Kalau contoh misalnya ada jamaah yang tercatat dia punya riwayat DM, diabetes mellitus ya, kencing manis gitu ya. Itu pasti itu akan kita tanya, ada obatnya enggak? Kalau dia bilang ada, mana obatnya? Akan kita cek gitu ya. Benar tidak obatnya dibawa? Karena ada yang tidak bawa obat gitu ya. Jadi memastikan sampai ketersediaan obat. Betul, ya, betul. Kalau ada obatnya kita cek lagi. Diminum enggak obatnya? Ya, itu akan terlihat itu. Ketika dia sudah sampaikan obatnya, dia mengaku sudah minum obat, diminum teratur, tapi kok masih banyak.
Jangan sampai gitu. hanya dibawa aja ya Pak obatnya ya. Betul. Jadi itulah di situ kita selain melakukan pemeriksaan secara fisik, kita juga melakukan apa namanya istilahnya anamnesis ulang gitu ya. Cross check ulang ya Pak. Cross check ulang dan juga apa namanya memberikan penyuluhan juga, edukasi ya Pak. edukasi Langsung kepada saat itu jamaah juga ya. langsung kepada jamaahnya. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan atau verifikasi validasi status vaksinasinya. Nah, ini sangat penting ya karena pemerintah Saudi Arabia itu mewajibkan vaksinasi meningitis. Kemudian untuk jamaah haji dari Indonesia itu juga vaksinasi polio, ya, dan juga riwayat vaksin COVID. Berarti COVID lagi dicari-cari nih Pak ya vaksinnya ya, karena mau naik haji harus ini vaksin COVID. Itu akan tercatat. Kalau dia sudah melakukan vaksinasi saat itu ya, saat pandemi dulu itu akan tercatat di apa namanya riwayat vaksinasinya. Ya, riwayat vaksinasinya, ya. Kita juga melakukan pemeriksaan kepada jamaah wanita usia subur. Kita lakukan pemeriksaan atau tes kehamilan pada jamaah wanita usia subur. Nah, ini kenapa kita lakukan secara menyeluruh gitu ya, sesuai dengan pedoman yang ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Ini supaya memastikan calon jamaah ini berangkat dalam kondisi yang sehat dan mampu ya. Bukan hanya sehat tapi juga mampu untuk melakukan perjalanan penerbangan jarak jauh. Dan juga nantinya melakukan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam pemeriksaan kesehatan tahap akhir ini, kami petugas kesehatan di asrama haji, di embarkasi haji itu sangat apa namanya memperhatikan betul untuk calon jamaah yang masuk dalam kategori resiko tinggi. Jamaah risti namanya gitu ya. Apalagi kalau lansia. Jadi kita betul-betul kita dampingi, kemudian saat proses keberangkatan itu tetap dikawal lah, kita dikawal oleh petugas kesehatan kita. Gitu ya, laksana orang tua kita sendiri. Atau kalau sudah sepuh ya laksana kakek nenek kita sendiri. Gitu ya. Gitu. Demikian sekilas untuk proses pemeriksaan kesehatan tahap akhir di asrama haji di embarkasi ini. Baik Pak, tentunya di embarkasi Makassar ini banyak sekali yang jamaah yang dilayani ya Pak ya. Kira-kira dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim BBKK Makassar, berapakah yang dinyatakan layak terbang untuk jamaah haji sampai dengan saat ini Pak? Nah ini. Jadi sampai hari ini, artinya sampai tadi malam ya, sampai tadi malam. Karena hari ini nih sampai siang ini kita masih ada proses pemeriksaan kesehatan jamaah haji nih di aula ya, di asrama haji. Sampai tadi malam itu jumlah jamaah dan petugas kloter yang sudah diperiksa kesehatannya ada 11.773. Luar biasa orang. Ya Pak ya. Ya. Itu sampai tadi malam itu sampai kloter 33. Kemudian yang dirawat jalan ada 345 orang. Yang harus diobservasi dan dirawat inap di poliklinik asrama haji ada 60 orang total. Untuk pemeriksaan jamaah wanita usia subur ada total 4.717 jamaah wanita yang sudah kita periksa. Kita pakai periksa urin ya, namanya planotes. Dari 4.717 itu yang positif planotesnya ada 6 orang. Nah, dari izin Pak, dari jumlah tadi yang sudah disebutkan, jumlah jamaah, pemeriksaan untuk wanita usia subur, kalau jumlah untuk yang dinyatakan layak terbang, apakah ada angkanya Pak? Ya, layak terbang Pak. Layak terbang ini alhamdulillah nih. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin,
walaupun ini masih belum selesai ya. Belum final ya Pak ya? Belum final, tapi kalau kita bandingkan kloter yang sama Dengan yang tahun tahun kemarin lalu dengan ya? tahun kemarin, ini sudah 99% lebih Oh, Masya Allah ya Pak ya. jamaah haji embarkasi Makassar itu dinyatakan layak terbang. Artinya dia sehat dan mampu untuk terbang. Ya, gitu. Jumlah yang kalau jumlah orangnya gitu ada 11.757 jamaah. Ya. Nah, tetapi juga dari 11 ribuan jamaah yang sudah layak terbang ini ya ada yang memang harus Menunda diobservasi dengan ketat. Ada yang kita obati lagi gitu ya. Kemudian ada yang memang harus kita rujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita merujuk kalau di Provinsi Sulawesi Selatan ini kita merujuk di rumah sakit di Makassar, rumah sakit umum pusat di Makassar. Ya. Nah, kebanyakan yang harus kita observasi ketat ini adalah para calon jamaah dengan penyakit penyerta komorbid. Yaitu yang paling banyak ini itu yang sakit jantung, hipertensi, ini yang hipertensi tidak terkontrol gitu ya. Diabetes juga yang tidak terkontrol ya. Dan juga penyakit saluran pernapasan. Itu 3 besar penyakit yang banyak kita temukan dan yang harus diobservasi dengan ketat. Gitu ya. Oke. Nah, mohon izin Pak. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa alhamdulillah sampai dengan saat ini yang dinyatakan layak terbang itu 99,6% ya Pak. Ya. Nah, berarti ada sekian persen nih Pak yang tidak dinyatakan layak terbang. Itu gimana Pak? Ya, betul. Jadi sampai tadi malam itu sampai kuarter 33 calon jamaah yang kita nilai tidak layak terbang. Tidak layak terbang itu artinya dalam kondisi sekarang ini dia tidak mampu untuk melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Karena memang dalam perjalanan menggunakan pesawat terbang ini memang ada kriteria-kriteria mampu dari sisi kesehatan gitu ya, yang harus terpenuhi, dan itu peraturan internasional. Bukan kita sendiri bukan ya Pak hanya ya? Indonesia, bukan hanya Makassar, Sulawesi Selatan. Bukan hanya Makassar saja ya, Pak? peraturan internasional. Siap. Yang harus kita laksanakan tentunya gitu ya. Ada 12 orang jamaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Kemudian ada yang kita nyatakan batal dari 12 ini, itu ada 2 orang. Jadi begini, yang tidak layak terbang atau tidak layak terbang atau tidak mampu terbang dalam kondisi terkini itu ada 2 kategori. Dia tidak layak sementara atau tidak layaknya menetap. Gitu. Yang dari yang 12 orang ini yang tidak layak terbang dan menetap gitu, artinya tidak bisa lagi melanjutkan gitu. Misalnya batal gitu lah ya. Itu ada 2 orang. Nah, yang lain-lainnya setelah kita lakukan tadi tuh observasi, kemudian kita lakukan perbaikan kondisi kesehatannya, kita rujuk ke rumah sakit, itu akhirnya bisa layak terbang. Walaupun memang butuh effort ya Pak untuk sampai ke tahap itu ya Pak ya. Iya, betul. Siap. Nah, tadi itu Pak terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ya Pak. Nah, kalau berbicara soal review istitoah nih Pak, apa sih yang sebenarnya menjadi fokus utama oleh tim BPKK Makassar di embarkasi ini Pak? Ya, begini, mereview atau menilai kembali status istitoah kesehatan calon jamaah ini memang sangat penting ya, sangat perlu gitu ya, karena rata-rata jamaah ini di wilayahnya itu di pemeriksaan kedua, dengan hasil dari pemeriksaan kedua dengan saat dia berangkat
ke asrama haji saat berangkat itu rentang waktunya cukup lama gitu ya. Ada yang ya bulanan lah gitu ya. Nah itu ketika tiba di asrama haji perlu kita melakukan penilaian kembali. Kita review lagi status istitoah kesehatannya gitu. Karena namanya istitoah itu dari bahasa Arab artinya mampu. Kalau istitoah kesehatan berarti mampu dari sisi kesehatannya dia. Mampu untuk apa? Mampu untuk beribadah haji. Gitu. Kan rukun Islam kelima ini menunaikan ibadah haji nih. Rukun itu kan wajib gitu ya. Tapi kalau untuk ibadah haji itu wajib jika mampu. Nah, salah satu kemampuannya adalah dari sisi kesehatan. Berarti banyak mampu ini bukan hanya dari segi finansial saja ya Pak, betul, tapi betul. Utamanya itu adalah kesehatan. Ya, ya. Nah, terkait dengan review ini Pak, ada tidak jumlah jemaah yang dinyatakan tidak istitoah untuk menjalankan ibadah haji? Nah itu, jadi karena tadi rentang waktu yang cukup lama yang bisa berbulan-bulan tadi itu, ada jamaah yang sudah dinyatakan atau dinilai istitoah kesehatannya itu memenuhi syarat oleh di wilayahnya gitu ya, di daerahnya. Ketika tiba di asrama haji, saat kita menilai kembali itu ada yang kondisinya menjadi tidak istitoah, tidak istitoah kesehatan gitu ya. Jadi kita harus memastikan betul bahwa jamaah yang berangkat ini, yang akan berangkat ini benar-benar kondisinya tuh siap secara kesehatannya. Gitu. Nah, yang tidak istitoah dari hasil review yang kami lakukan di embarkasi itu ada 8 orang. Dari 8 orang ini yang 7 itu betul-betul batal. Berarti benar-benar sama sekali nggak bisa melanjutkannya Pak? Ya, tidak bisa lagi melanjutkan berangkat ke Mekah, Madinah gitu ya. Karena berbagai kondisi lah, terutama kesehatannya gitu ya. Nah yang 1 orang itu awalnya dia tidak kita istitoahkan karena positif hamil. Gitu. Tetapi hamilnya ini hampir memenuhi syarat untuk bisa terbang. Gitu. Kan syarat ibu hamil yang bisa melakukan penerbangan itu kalau menurut peraturan perundang-undangan yang ada sekarang adalah rentang lebih dari 14 minggu gitu ya. Nah, si ibu hamil ini ketika kita periksa di asrama haji di embarkasi, kehamilannya pas 14 minggu. Pas nih Pak ya, dari batas bawah. Jadi kita tidak istitoahkan saat itu. Gitu ya. Tetapi kemudian karena sudah mendekati syarat untuk layak terbang, gitu, maka kita tetap kita tunda. Kita tunda pembatalannya, kita observasi sampai cukup usia kehamilannya untuk bisa layak terbang. Dan alhamdulillah saat diobservasi di asrama haji sampai usia kehamilan itu 15 minggu kondisinya sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Jadi kemudian kita review lagi, kita nilai kembali dan kita istitoahkan. Berarti memang kegiatan review di kegiatan embarkasi ini sangat penting ya Pak, krusial untuk menentukan betul sekali kesehatan jamaah haji. Iya. Siap. Terkait itu Pak, nah sebenarnya tantangan terbesar apa nih Pak yang dirasakan oleh tim BBKK Makassar dalam pemeriksaan kesehatan di tahun ini? Tantangan terbesar tentunya pada calon jamaahnya itu sendiri gitu ya. Jadi para calon jamaah ini, tamu-tamu Allah ini yang datang masuk ke asrama haji, ke embarkasi haji Makassar itu kebanyakan itu bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ya Pak ya? Di badannya, artinya dia sudah bawa penyakit gitu. Ini yang tadi saya sampaikan istilah itu komorbid gitu ya. Sudah membawa penyakit penyerta di dalam tubuhnya gitu. Dan kebetulan juga lansia yang banyak itu. Jadi kayaknya double-double gitu ya Pak ya. Dari komorbid yang ada yang kita temukan dari para calon
jamaah haji ini yang terbanyak adalah yang punya riwayat hipertensi, kemudian kolesterolnya tinggi, diabetes mellitus, yang sakit jantung, dan juga ada yang gangguan ginjal. Gitu. Yang memang butuh pengawasan yang cukup ketat ya Pak, bukan cukup, bahkan sangat ketat ya terkait dengan hal ini. Ya saya ambil contoh ya. Tadi itu terkait dengan review kembali istitoah kesehatannya, gitu, untuk yang sakit yang sudah punya sakit hipertensi lah ya, gitu. Kebetulan dia tidak terkontrol. Dia dari hasil pemeriksaan kedua di wilayahnya sudah dinyatakan hipertensi, sudah dikasih obat tapi tidak diminum obatnya, atau diminum tapi tidak teratur, diminum kalau ingat. Gitu. Banyak itu kita temukan. Ya. Terus terang saja, terutama pada para lansia, gitu ya, gitu. Karena kan beliau-beliau para lansia ini kan memang sudah harus didampingi ya, sudah didampingi oleh keluarganya, yang sudah harus minum obat secara teratur, harus selalu diingatkan. Kalau perlu disiapkan, pagi minumnya ini, siang minumnya ini, malam minumnya ini. Kalau perlu ada alarm-alarm ya Pak ya, untuk sebagai pengingat ya. Oh iya, kalau saya pengalaman dulu saat merawat ayah saya gitu ya, itu begitu. Jadi setiap pagi kita ingatkan, ini obatnya ya, gitu. Bapak, saya panggil Bapak, Pak ini obatnya minum. Siang kita sore lagi, ini obatnya minum. Nah begitulah, jadi itu tantangan yang paling banyak kita hadapi ya, melayani para jamaah ini dengan penyakit penyerta. Juga kondisi cuaca, kelelahan saat berangkat dari daerahnya menuju ke asrama haji Makassar. Ada yang dari luar provinsi Sulawesi Selatan, ada yang perjalanannya harus lewat darat selama berjam-jam, gitu ya. Yang dari Sulawesi Barat betul, Pak, sampai ke Makassar itu ada yang sampai 20 jam lebih. Ya kita bisa bayangkan lah ya, sudah lansia harus melakukan perjalanan yang lama, apalagi ada penyakit juga yang sudah diderita gitu. Nah itulah makanya di asrama haji kita kejar nih dengan upaya yang maksimal supaya kondisi istitoahnya tercapai, tetap tercapai lah gitu ya, dan bisa mampu atau layak terbang. Nah Pak, boleh nggak Pak sedikit pesan buat para petugas kesehatan haji kita Pak? Ya, tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan haji ini. Untuk sejawat-sejawat, kawan-kawan seperjuangan, para petugas kesehatan yang melayani para tamu Allah, para calon jamaah haji, baik yang di Indonesia maupun yang bertugas di Mekah, Madinah, itu saya terus-menerus menyemangati bahwa yang kita layani ini adalah para tamu Allah dan juga kebanyakan para lansia, gitu ya. Anggaplah beliau-beliau ini orang tua kita sendiri, kakek nenek kita sendiri, ya. Kemudian saat kita melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para calon jamaah haji ini, kita lakukan dengan profesional, dengan seobjektif mungkin. Ini sebenarnya termasuk juga dengan petugas kesehatan di daerah ya, gitu ya. Untuk musim haji tahun depan, gitu ya. Itu juga pesan saya, ayo mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada para calon jamaah haji ini secara profesional dan secara objektif, sesuai dengan keilmuan kita, gitu ya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian juga teman-teman sejawat-sejawat petugas tetap tegas ya. Kalau memang ada jamaah yang setelah kita lakukan pemeriksaan rupanya di penilaian kita istitoahnya berubah ya, menjadi tidak memenuhi syarat istitoah misalnya, gitu ya, tetap harus kita secara tegas kita
kita berlakukan, Ya. tetapi dengan penyampaian yang sebijaksana mungkin, dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada jamaahnya, dan tetap harus kita upayakan, kita lakukan pemeriksaan kembali atau terapi-terapi yang memungkinkan gitu ya, untuk supaya jamaah ini bisa kembali menjadi istiqomah. Juga ini pesan saya nih, terutamanya juga untuk teman-teman sejawat-sejawat di daerah, jangan paksakan jamaah beresiko tinggi yang memang setelah kita nilai tidak istiqomah untuk tetap berangkat, karena kasihan ya. Untuk calon jamaah haji yang di daerahnya sebenarnya dia tidak istiqomah, tetapi dengan semangatnya gitu ya, itu memang manusiawi gitu ya, manusiawi. Semua orang Islam itu punya cita-cita akan beribadah haji. Betul, Pak. Harus mampu beribadah haji gitu. Jadi tetapi kalau dengan kondisi yang memang tidak memenuhi kriteria istiqomah kesehatan, itu tolong jangan dipaksakan untuk berangkat. Ada contoh nih gitu ya, ini sudah terjadi di kloter-kloter yang kemarin ya, sampai hari ini juga masih ada yang kita observasi ketat gitu ya. Contoh yang yang ringan deh, yang sakit diabetes. Gitu. Sebenarnya karena diabetes tidak terkontrol, kadar gulanya tinggi sekali, itu tidak memenuhi syarat untuk istiqomah kesehatan. Tetapi tetap sampai di asrama haji Embarkasi Makassar, dan dia punya penyakit penyerta. Dia ada ulkus diabetikum. Ulkus itu luka yang sudah menjadi borok lah gitu ya. Gitu. Dengan kadar gula yang tinggi. Lah akhirnya karena sudah sampai di asrama haji kan kita punya tugas melakukan review kembali nih gitu ya. Sama kita juga punya tugas untuk memperbaiki kondisi kesehatannya si calon jemaah tadi. Ya ini kita lakukan, harus kita rujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit itu harus di debridement itu dibersihkan lukanya, dan ada yang diamputasi di rumah sakit kita ya, rumah sakit rujukan kita ya. Diamputasi salah satu anggota tubuhnya gitu ya, yang ulkus tadi itu, yang luka tadi itu. Alhamdulillah bisa diatasi lah oleh tim dokter di rumah sakit, dan kemudian ini dikembalikan ke asrama haji. Setelah kita nilai kembali, alhamdulillah ini bisa kembali istiqomah gitu ya, kembali istiqomah kesehatannya. Tetapi tetap harus didampingi secara ketat oleh dokter atau petugas kesehatan di kloternya. Itu sudah kita sampaikan pesan-pesan ke petugas kesehatan di kloternya beliau ini gitu ya. Itu salah satu contoh. Jadi kalau untuk menegakkan kriteria istiqomah kesehatan di daerah itu, karena rentang waktunya kan cukup lama ini dari pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua gitu, ya tolonglah itu betul-betul dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada secara profesional gitu ya. Karena ini tujuannya kan untuk kesehatan dan keselamatan para calon jamaah haji ini. Oke. Nah, tadi itu kan pesan-pesan Pak buat petugas kesehatan haji di daerah ya Pak. Nah, satu lagi nih Pak, yang paling utama mungkin ya Pak, karena tadi Bapak sering mengucapkan jemaah haji ya, yang alhamdulillah merupakan tamu Allah. Pesan-pesan nih Pak buat untuk jamaahnya ya? Ya betul Pak, biar tetap semangat kan? Mungkin terutama untuk para lansia yang punya oleh-oleh tambahan nih Pak ya. Silakan, untuk Pak. Para calon jamaah haji Indonesia yang sudah berangkat ke Tanah Suci, pesan saya, yang sudah bawa oleh-oleh penyakit, kan sudah dibekali obat ya, tolong betul-betul diminum obatnya.
ya, diminum secara teratur. Kemudian juga pelaksanaan ibadah haji ini adalah ibadah fisik, mayoritas ibadah fisik, 80-90% fisik ya, mengutamakan fisik. Ada tawaf di situ, lari-lari. Ada sa'i di situ, lari-lari. Belum lagi ketika masa puncak ibadah haji di Armusna namanya, Arafah di Mina ya, saat melontar jumroh. Itu juga betul-betul jutaan orang berkumpul di satu titik. Melakukan kegiatan yang sama. Dan kegiatannya itu jalan kaki, tidak naik mobil. Tidak naik kendaraan, jalan kaki. Jadi untuk para jamaah di Tanah Suci, beribadahnya jangan diforsir. Ya, terutama kepada para eyang-eyang, para opa-opa, Mbah Putri, Mbah Kakung, para opa-oma, itu jangan diforsir. Pusatkan kondisi kita ini untuk betul-betul melaksanakan ibadah. Beribadahnya pun juga yang wajib-wajib, yang diprioritaskan, diutamakan untuk kita laksanakan. Yang sunnah-sunnah sesuai kemampuan. Gitu. Disesuaikan ya Pak ya? Disesuaikan dengan kondisi. Alhamdulillah kalau bisa melaksanakan yang wajib dan sunnah. Gitu ya, itu alhamdulillah. Tapi kalau kondisi fisiknya terbatas, ya tolong jangan dipaksakan. Gitu ya. Kemudian juga cukup istirahat. Ini juga penting ya Pak ya? Cukup istirahat. Dan jangan ragu-ragu, jangan takut untuk sering minum. Biasanya karena takut kencing-kencing ya Pak, takut buang air. Gitu. Betul. Sering minumnya, minum air putih, air zam-zam. Jangan yang dingin. Gitu. Apalagi untuk eyang-eyang. Ya. Jangan sering-sering minum jus. Berarti hindari yang berwarna-warna ya Pak ya? Ya tidak dihindari sih sebenarnya, tapi ya jangan sering-sering lah. Sering-sering. Ya. Nah, terutama untuk para calon jamaah haji yang sudah menderita diabetes, yang sakit kencing manis, itu sebaiknya dihindari ya. Jus-jus itu pasti manis. Sering-seringlah minum air zam-zam, mumpung ketemu di sumbernya. Betul, gitu ya. Pak, mumpung kita berada di sumbernya gitu ya. Mumpung nggak akan kehabisan ya Pak. Dan nggak akan kehabisan. Gitu. Sepuas-puasnya. Ya. Terakhir untuk para calon jamaah haji, jangan sungkan-sungkan menghubungi petugas haji di kloternya, termasuk petugas kesehatan haji di kloternya. Ada yang mengeluh sakit perut, sampaikan, laporkan ke dokter dan perawatnya yang ada di kloternya. Ada yang ngeluh pusing-pusing, sampaikan ke dokternya, ke perawatnya di kloternya. Ya. Pokoknya jangan malu dan jangan sungkan. Ada keluhan dikit langsung melapor ya Pak ya? Ya. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Demikian pesan-pesan saya gitu ya untuk para petugas kesehatan dan juga untuk para calon jamaah haji Indonesia. Baik. Terima kasih kami ucapkan Pak. Sama-sama. Atas penjelasan yang begitu detail dan luar biasa terkait dengan seluruh rangkaian proses pemeriksaan kesehatan haji dan review istitoah kesehatan jemaah haji khususnya yang ada di Embarkasi Makassar nih Pak di tahun 2026. Kita berdoa bersama-sama Pak, insya Allah semoga seluruh proses penyelenggaraan kesehatan haji berjalan lancar dan seluruh jamaah Indonesia diberikan kesehatan serta menjadi haji yang mabrur Pak ya. Amin. Sedikit pesan, kesehatan yang terjaga adalah bagian dari ikhtiar ibadah. Melayani jamaah haji dengan sepenuh hati berarti membantu mereka meraih haji yang mabrur. Karena pelayanan kesehatan haji bukan sekedar tugas profesi belaka, tetapi bentuk pengabdian kita untuk menjaga setiap langkah tamu Allah dalam penyempurnaan ibadahnya. Sekian Ngopi Sehat Haji kali ini, saya Uyun sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.